Tangkapan debat Cawapres 21 Januari 2024. Saya merasa senang sekali dapat menyaksikan debat Cawapres bersama rekan diaspora di Eropa. Mohon maaf jika bahasa Indonesia saya kurang sempurna karena saya sudah lama menetap di Jerman. Namun masih segar dalam ingatan saya bahwa arti kata ilegal itu sebenarnya gelap. Maka ketika argumen Gibran yang menyatakan dicabut saja iupnya, dicabut apanya? Ilegal itu berarti tidak punya izin atau tidak punya sertifikat resmi alias gelap gulita. Dan juga tidak dijelaskan singkatan apa iup, izin usaha pertambangan. Tapi yang penting dicabut saja iupnya. Yang saya sayangkan dalam debat kemarin tidak mengedepankan soal energi baru dan terbarukan. Tidak memanfaatkan visi misi untuk kepentingan NKRI. Namun debat kemarin lebih fokus untuk menjatuhkan paslon lain. Mengapa menanyakan tentang botol plastik? Mengapa pemerintah yang sekarang tidak mencabut izin pabrik botol plastik? Cabut aja izinnya. Terkait isu LFP, lithium ferrofosfat, saran saya, jangan mengangkat isu apabila tidak memahami betul apa itu LFP. Jadinya seperti menggali lubang dengan pertanyaan yang akhirnya bisa terperosok di lubang oleh pertanyaan sendiri. Acara debat ini memberikan fokus tentang lingkungan hidup dan energi baru terbarukan yang seharusnya dibahas bagaimana menanggulangi smelter yang tercemar. Karena ini bukanlah yang menakut-nakuti. Kenyataan. Ini adalah persoalan besar. Apa yang harus kita lakukan? Terkait greenflation, greenflation merupakan istilah singkatan yang terdiri dari kata green dan hijau dan inflasi atau inflation. Greenflation itu terjadi kalau suatu negara terlalu cepat bergerak ke green economy yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Terjadilah inflasi yang disebut greenflation atau green inflasi. Seharusnya pertanyaannya apakah bisa terjadi di Indonesia? Jawabannya sangat mungkin bisa terjadi. Kalau dalam mengejar target transisi menuju net zero, emisinya tidak dilakukan secara hati-hati. Saat debat Cawapres kemarin, yang disampaikan Gibran bisa dikatakan ngawur. Dan mengambil contoh kejadian demo-demo di Perancis. Lantas apa hubungannya dengan greenflation? Yang terjadi di sana itu adalah efeknya dari berbagai macam sumber, bukan hanya karena kebijakan green economy saja. Saya juga menilai Cawapres Gibran kurang beretika, kurang sopan, dan kurang profesional dengan melakukan gestur yang provokatif dengan ucap-ucapan yang tidak perlu. Apalagi dengan counter argumen yang tidak benar. Bahkan beberapa kali hanya mengulang atau memoles pertanyaan yang sudah dijawab oleh lawan debatnya. Saya setuju sekali dengan pernyataan Prof. Mahfud bahwa pertanyaan itu tidak perlu dijawab receh-receh. Terkait isu pangan, saya kecewa sekali terkait impor pangan yang sudah menjadi kenyataan dianggap menakut-nakuti tanpa ada jawaban yang tepat. Misalnya, betul tapi kita sedang merencanakan pembagian pupuk dekat sawah. Kok itu didebatkan dan tidak ada jawabannya tentang impor?
Masalah kekurangan petani, kekurangan lahan, kok pupuk subsidinya berlimpah? Pasti ada kesalahannya. Juga tanpa jawaban. Petani memerlukan saluran irigasi. Nggak ada irigasi berarti kemandirian pangan kita menurun. Terkait nikel, saya membenarkan Gibran bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang banyak. Bahkan Indonesia memiliki tambang nikel yang terbesar di dunia. Tapi saya juga membenarkan dunia bahwa data-data pencemaran hidup, lingkungan hidup yang juga sangat besar, termasuk terbesar di dunia karena tambang nikel. Seperti berita-berita dari Indonesia di sekitar pengolahan smelter nikel, pencemaran lingkungan terjadi dan merusak lingkungan. Ini kenyataan yang sangat menyedihkan. Karena masyarakat di sana hidupnya tidak layak dan masih bergulat dengan aparat. Sekarang saya masuk ke hal tanpa nikel. Kemajuan dunia di bidang teknologi harusnya kita akui cepatnya perkembangan teknologi hingga tidak perlu memakai nikel lagi untuk mobil listrik. Bukan hanya Tesla saja, juga Wuling, BYD, dan lain-lain. Walaupun Ahok pun alias PTP sudah memberi tahu tentang hal ini, mengapa Gibran masih mempertahankan nikel. Penting sekali harus kita ketahui bahwa alternatif lain banyak sekali di Indonesia karena kaya raya dengan sumber daya alam. Sebagai penutup, saya akan mengutip kata-kata Prof. Mahfud. Ada orang yang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Apakah paslon-paslon lainnya mengetahui bahwa Indonesia itu besar? Penduduknya 300 juta mungkin lebih. Karena banyak masyarakat yang tinggal di Indonesia dan lahir di Indonesia tapi ilegal. Bukan orang Indonesia. Karena tidak memiliki sertifikat alias KTP. Terima kasih. Itulah Indonesiaku.